Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Jadi pernah suatu sore, ya nggak sore juga, abis maghrib lah, jam-jam orang pulang kerja itu ya. Gue dapat telepon dari teman, terus dia cerita kalau temennya itu katanya anaknya sakit. Ya bisa dibilang sih, kalau orang awam bilang tuh sakitnya sakit sawan lah ya. Jadi anak kecil yang nangis, tapi nangis kayak berlebihan. Dan kadang kalau nangis tuh nggak keluar air mata, tapi tetap dia tuh nangis. Dia cerita kalau anak temennya itu udah kurang lebih 4 hari ya, kalau nggak salah sekitar 4 hari itu sawan kayak begitu setiap dia pulang tuh. Ya temennya pulang kira-kira waktunya antara setelah maghrib ya, jam 6:30 atau pas deket azan isya itu jam 7-an lewat ya sampai rumah. Karena kebetulan rumah temennya itu adanya di Bogor. Ya udah, singkat cerita, gue bilang ya udah, kasih aja nomor telepon gue, kontak gue ke temen lo deh biar nanti gue telepon. Ya habis itu udah selepas isya sekitar jam 8 gue telepon temen gue itu. Ya basa-basi seperti biasa, nanya alamat, nama, tinggal di mana gitu kan ya. Bilang temennya itu ternyata tinggal di Bogor tapi bukan Bogor kota. Ya agak-agak ke pinggir lah tapi masih daerah Bogor, dia bilang gitu kan. Ya dia cerita anaknya udah 4 hari lebih lah sebenarnya. Kalau setiap dia pulang itu tuh disamperin tuh malah sawan gitu kan, malah jadi kayak ketakutan atau ya nangisnya berlebihan banget lah. Ya gue tanya emang udah didoain belum atau apa namanya, udah ada usaha mungkin didoakan sama keluarganya atau digendong kah atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Dia bilang ya memang kalau lagi sawan itu ya pastilah dibacain doa gitu. Terus apa namanya, terus dia juga bilang ya kemarin sempet tuh mas manggil orang pinter lah, orang bisa lah di daerah sekitar sini. Karena kan saya nggak tega lah ngeliat anak saya nangisnya sampai sebegitunya gitu. Jadi kalau saat nangis tuh kata dia, anaknya digendong tetap nangis, tetap rewel. Mau diberi ASI gitu sama tetap rewel juga gitu. Nah dia berkonsultasi deh dengan orang yang bisa itu di daerah sana. Katanya ya memang nih ada gangguan di rumah itu yang bikin anaknya itu jadi rewel gitu. Dan untuk penanganannya ngebutuhin biaya, atau orangnya itu bilang maharnya sekitar 2 atau 3 juta gitu ya. Ya dibilang sih ya saya nggak punya mas biaya kalau sampai sebesar itu, 2 atau 3 juta itu kan bukan uang kecil lah buat saya dan suami, dia bilang. Mas Yuda bisa bantu nggak nih untuk ini, soalnya kata ya temen gua anggap aja lah namanya A gitu ya. Kata si A, Mas Yuda bisa lah nolongin kayak begini-ginian gitu. Oh ya sebentar ya mbak, nanti saya coba sholat hajat dulu. Insya Allah kalau memang ada namanya petunjuk atau memang Allah memberikan kemudahan buat kesembuhan si kecil, nanti saya kabarin gitu. Oh iya mas, minta tolong banget soalnya kasihan nih anak saya rewel udah hampir seminggu soalnya. Iya mbak, ntar saya kabarin deh kalau memang ada
Allah ngasih petunjuk sama kasih kemudahan, gue bilang. Ya udah, malam itu akhirnya gue sholat hajat, mohon diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan kesembuhan buat si kecil, anaknya temannya teman gue itu. Besok malamnya akhirnya gue telepon sekitar jam 8 lah ya. Ya gue pastiin mungkin dia masih capek kalau pulang kerja, jadi udah jam 8 mungkin ya pulang kerja udah selesai, waktunya santai. Ya gue telepon, gue tanya lagi, gimana mbak kabar anaknya, apakah masih rewel kalau pas mbaknya pulang? Dia bilang ya masih nih mas, gimana solusinya? Soalnya orang tuanya dia ya udah, kalau terpaksa ya udahlah sama orang yang kemarin itu ngasih tahu gitu. Gue bilang oh ya mbak, alhamdulillah. Insya Allah nih ada petunjuk. Ya, akhirnya gue ngobrol-ngobrol, gue tanya kebiasaan apa aja yang dia lakuin saat dia persiapan berangkat kerja sampai ke kantor dan saat dia pulang kerja gitu, sampai dia nanti ketemu anaknya. Ya dia cerita, ya biasalah mas, pagi kayak biasa ya sarapan-sarapan sedikit, kadang kalau enggak, terus ya saya pakai sepatu terus berangkat kerja sama suami. Nah, disitulah gue baru tanyain lagi, mbaknya kalau saat pakai sepatu itu kaki kanan atau kaki kiri duluan gitu. Dan nanti saat pulang nih mbaknya kalau ngelepas sepatu kaki mana duluan yang sepatunya dilepas, gue bilang gitu. Dia balik nanya, emang kenapa mas? Ya kalau sesuai hadis sih mbak, ya insya Allah ini memang salah satu penyelesaian lah buat anaknya si mbak. Kalau sesuai hadis itu ya kayak saat kita mengenakan alas kaki atau sepatu, kita mendahulukan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Terus kalau kita saat melepaskannya ya kaki kiri duluan, sepatu di kaki kiri duluan yang kita lepas, baru kaki kanan gitu kan. Ya dia sempat tanya lagi, oh gitu mas ya ada ya hadisnya. Bilang ya ada mbak. Mbak bisa coba mungkin, kalau nggak yakin mbak bisa browsing atau tanya ustadz di daerah sana. Oh ya mas, makasih mas udah dikasih tahu. Terus mbak saat keluar rumah gimana, baca doa nggak? Dia bilang oh iya saya pasti baca doa dong mas buat keselamatan saya di jalan, saya dan suami gitu kan. Saya baca doa ya keluar rumah lah seperti biasa ya. Terus gue kasih saran coba mbak dilengkapi dengan baca ayat kursi juga, karena ya memang ada hadisnya juga saat kita keluar rumah dan ditambah dengan membaca ayat kursi, insya Allah malaikat melindungi kita selama perjalanan gitu. Ada juga dilindungi dari godaan setan, dipermudahan rezeki dan diberikan kelancaran. Ya dia bilang oh ya mas makasih sarannya. Udah terus, nah saat mbak pulang nih mbak naik apa nih gitu. Gue bilang oh saya biasa naik kereta, pagi juga naik kereta mas sebenarnya gitu sama suami. Ya, dari stasiun kereta tuh jalan atau gimana mbak, saya nanya. Ya gue nanya gitu ya, ya akhirnya dia bilang jalan mas, nggak terlalu jauh kok kantor sebenarnya dari rel kereta menuju shelter bis apa ya, apa dia naik bis lagi ya, gue agak-agak lupa deh, yang pasti agak jalan, ada jalannya lah dari stasiun itu sampai kantornya apa naik kendaraan umum gitu. Ya gue tanya lagi tuh, ya gue jadi agak detail nih, maksudnya ya insya Allah memang yang gue tanyakan ini pada akhirnya nanti jawabannya itu akan memberikan kesembuhan kepada anaknya gitu kan. Ya mbak kalau jalan, kalau misalkan cuaca yang matahari kan pasti udah agak terang tuh mbak, gue bilang gitu. Mbak tuh jalan biasanya kalau agak terang, mbak itu jalan di tempat yang terang sekaligus, atau misalkan ada yang agak adem-adem mbak ke tempat adem, atau kadang-kadang si mbaknya nih jalan di antara keduanya ini, jadi dapat ademnya separoh-separoh, gue bilang gitu. Dia bilang wah saya nggak ngeh juga dia tuh mas, ya, namanya lagi jalan begitu, emang kenapa sih? Ya gue jelasin lagi lah sesuai dengan hadis, ya bahwa kalau memang kita mau berteduh ada tempat terang atau tempat gelap,
ya sebaik-baiknya tempat berteduh adalah tempat yang lebih redup, bukan gelap ya, lebih adem lah gitu. Jangan sampai kalian berada di antara keduanya karena itu adalah tempatnya setan gitu. Ya balik lagi dia bilang, oh ya makasih mas sudah dikasih tahu. Nah, terus kalau pulang gimana mbak? Ini mbak ngucapin salam, assalamualaikum di luar pagar rumah atau udah masuk pekarangan sebelum ketok-ketok pintu rumah utama ya baru ngucap salam. Dia bilang, oh saya di dalam mas karena kan ya udah dari luar masuk buka pagar saya baru mengucapkan assalamualaikum sambil ngetok-ketok pintu. Ya gue bilang ya sebaiknya mengucapkan salam itu di luar pagar rumah. Itu supaya meninggalkan yang ibaratnya mah yang nempel-nempel deh atau hal-hal yang gak baik itu ditinggalkan di luar rumah, dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Iya seperti itu mbak, nih saya juga sebenarnya cuma menyampaikan hadis-hadis yang ada gitu loh. Ya, saya sih nggak maksud menggurui atau malah kesannya saya jadi lebih tahu lah. Siapa tahu mbaknya memang udah tahu tapi ya saya mengingatkan aja lagi kalau memang mbaknya udah tahu. Oh ya nggak apa-apa mas kok, ntar mas kasih tahu aja yang harus saya perbaiki gitu. Ya lanjut dia bilang ya saya memang biasa itu mengucapkan salam ya di dalam pekarangan rumah sebelum masuk ke dalam rumah. Terus gua tanya cuci tangan dulu nggak mbak atau cuci muka? Dia bilang ya pastilah mas, ya kan dari luar kotor sebelum megang si kecil ya pasti saya bersih-bersih dulu lah. Nah mbak ingat nggak kalau mbak masuk ke kamar mandi itu kaki kanan duluan dan saat keluarnya apa kaki yang mana duluan tuh? Gua nanya gitu tuh. Gua bilang, apa hubungannya mas emang mas antara kaki yang masuk ke kamar mandi sama nih anak saya jadi sawan begini gitu ya. Akhirnya gue jelasin lagi tuh ya kalau memang sesuai hadis masuk ke kamar mandi itu ya kita dahulukan kaki kiri baru dilanjut kaki kanan dan saat keluar itu kaki kanan yang kita dahulukan baru kita lanjut kaki kiri. Oh saya baru tahu tuh mas, saya pikir ya masuk ya kaki kanan, saya nggak ngeh deh ya namanya juga masuk kamar mandi dia bilang itu kan jarang banget saya hafalin kaki kanan apa kaki kiri duluan gitu yang ngelangkah atau keluar. Oh ternyata ada aturannya ya mas ya. Saya nggak ngeh tuh kalau misalkan ke kamar mandi kaki kanan apa kaki duluan tuh yang buat masuk atau keluar dia bilang gitu kan. Terus gue bilang ya mbak itu juga ada hadisnya kalau mbak bisa browsing aja kayak yang tadi saya bilang. Oh ya mas, makasih udah dikasih tahu. Ya, insya Allah saya perbaiki deh nih satu-satu yang tadi Mas Yuda kasih tahu gitu kan. Ada bacaan-bacaan gak mas? Misalkan baca surat apa gitu atau ayat apa gitu buat nenangin si kecil. Oh begini aja mbak, semisalkan itu mbak coba lakuin ruqyah mandiri aja. Ayatnya pun yang dibacakan nggak susah kok. Yang biasa kita sehari-hari deh. Jadi yang pertama itu jangan lupa kita bertawudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus lanjut baca bismillah, terus baca Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dan ditutup dengan membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Nah, saat membacanya itu kita seperti meniup-niupkan agak gitu. Sambil dihembuskan lah gitu nafas kita ke tangan. Selanjutnya setelah semua selesai dibaca, nah itu diusapkan ke tubuhnya si kecil, seluruh tubuhnya. Ya insya Allah nanti dengan bacaan ini, ruqyah mandiri ini si kecil selama tidur tuh terlindungi tuh dari yang ngeganggu dia deh, entah dia mimpi buruk atau hal lain. Ya ditambah lagi kan simbahnya nanti mencoba memperbaiki yang tadi tuh kebiasaan-kebiasaan yang mungkin karena udah dilakuin sehari-hari ya jadi agak-agak lupa.
Dia ngeyakinin lagi, dia bertanya lagi, cuman itu aja mas bacaannya, dan cuman itu doang mas yang harus diperbaiki gitu, nggak ada hal-hal lain yang semisal harus dibeli apa gitu. Ya gue bilang ya mau apa lagi mbak, cukup itu aja sih sebenarnya gitu, gue jelasin. Ya, dia bilang ya kan kemarin kan orang yang kemarin itu malah sempat katanya harus beli apalah macam-macam itu media atau apa minyak wangi lah itu, makanya jadinya ada mahar 2 sampai 3 juta. Gue bilang ya kalau saya sih nggak begitu mbak, kalau memang kita bisa sesuai syariat, ya Islam itu nggak menyulitkan sebenarnya, cuman kitanya aja yang suka bikin jadi sulit, gue bilang gitu kan. Udah ketawa-tawa, akhirnya dibilang oh ntar saya sampaikan juga ke suami apa yang mas baru sampein biar kita perbaikin bareng-bareng. Oh iya mbak, insya Allah nanti si kecil diberikan kemudahan buat kesembuhan dan kesehatannya lagi, gue bilang. Udah malam itu tutup telepon, terus berjalan sekitar berapa ya, 4 hari, 3-4 hari deh seingat gue ya. Gue mikir kok nggak ada kabar nih gitu kan dari si mbaknya, apa emang udah sembuh atau ada hal lain kah ya. Gue jadi apa namanya khawatir juga gitu, khawatirnya takutnya dia ngerasa gue itu kayak ya ngasih sesuatu saran yang nggak baik gitu. Ya balik lagi gue telepon, terus dia bilang, akhirnya gue tanya kabar anaknya. Dia bilang oh ya alhamdulillah mas, pas abis dikasih tahu itu saya dan suami ngejalanin, akhirnya si kecil tuh baru jalan 2 hari udah nggak sawan lagi, udah tenang, tidurnya juga udah nyenyak. Terus kalau saya pulang, saya gendong udah senyum-senyum lagi gitu. Ya terima kasih dibilang kan. Terus ya suami juga ngucapin terima kasih nih mas. Mas Yuda bisa nggak nih malam ini kesini gitu. Itu kalau nggak salah gue ngobrol-ngobrol dari jam 8 apa setengah 9 tuh, pas dia suruh ke sana tuh sekitar jam 9-an ya, 9 setengah 10 malam ya. Gue bilang aduh mbak ini udah malam mbak, kalau harus ke Bogor lumayan juga dari rumah saya, gue bilang gitu. Ya atau kapan waktu mas ya bisa itulah disempetin mampir ke rumah saya. Ini suami saya juga sama orang tua saya juga mengucapin terima kasih ke Mas Yuda, gitu. Ya gue bilang sih ya udah mbak, yang penting kan anaknya sehat. Ya berterima kasihlah kepada Allah karena sesungguhnya kesembuhan itu yang ngasih itu ya Allah ya. Iya mas pastilah kalau ke Allah sih. Cuman ini buat Mas Yuda nih bisa nggak mampir atau hari apalah gitu. Gue pikir-pikir, aduh, bukannya nggak mau ke sana sih ya, tapi kan waktu itu kondisinya anak gue sendiri masih kecil. Kalau gue jalan ke sana sendiri atau gue ngajak istri, takutnya nih anak gue sendiri takut rewel gitu kalau ditinggal kan. Ya mbak udah, kayaknya saya nggak sempat ke sana. Sampaikan aja salam buat keluarga dan maaf kalau saya nggak sempat mampir ke sana gitu. Dia bilang oh ya mas makasih banyak banget udah dibantu. Dan ya dia nanya lagi dan saya masih bingung tuh mas, orang itu waktu itu minta biaya mahar itu buat apa gitu. Ya, gue sih cuma jawab ya saya nggak tahu mbak, orang itu buat apa aja uang 2 sampai 3 juta gitu kan. Ya, gue pikir itu orang tega banget gitu loh, orang lagi kesulitan kesusahan ya kalau mau bantu bantulah gitu. Kalaupun semisal dia meminta biaya ya yang masuk akal dikit lah gitu. Duit 2-3 juta itu kejadian udah berapa tahun ya, 8 tahunan, 8 tahun, 6 ya, 6 tahun ya, 6-7 tahun.
Ya uangnya kan termasuk besar lah, nggak habis pikir juga sih gue sih itu buat apaan gitu kan. Ya gue bilang ya saya juga nggak tahu mbak buat apaan orang-orang kayak begitu, ya disebut orang bisa atau apa ya, ya memang begitu kali dia, ya gue bilang gitu aja lah, gue nggak mau terlalu apa namanya banyak ambil pusing kan, ya itu urusannya dia gitu. Ya dia sekali lagi ucapin terima kasih. Sayangnya Mas Yuda nggak bisa mampir ke sini, padahal keluarga saya nih berharap banget bisa ketemu Mas Yuda, dia bilang bisa ketemu sama gue gitu. Ya udah mbak, alhamdulillah sekecil yang penting udah sehat gitu. Udah tutup telepon. Ya nggak lama setelah dia tutup telepon, temen gue yang nelpon. Dia mastiin lagi tuh, Mas, iya tadi temen gue barusan nelpon lo ya. Tadi gue telepon lo dari tadi nggak masuk-masuk. Gue bilang oh iya, alhamdulillah deh anaknya udah sehat lagi. Gue bilang iya mas, dia sempat pusing tuh temen gue ngomong gitu ya. Nanya ke orang disuruh bayar apa tuh namanya Mas Panjer ya, apa Bahar itu 2 sampai 3 juta, gila buat apaan aja tuh mas orang ya. Ya kagak tahu lah gue bilang gitu, ya bukan urusan gue juga, yang penting mah udah dia nggak kena tipu itu sama orang itu dan anaknya udah sembuh, gue bilang gitu kan. Ya awalnya disempet ragu tuh mas sama lo, temen gue bilang ya nggak apa-apa sih, gue ngomong gitu kan, kalau emang ragu ya nggak masalah, mungkin bisa ditanyakan ke orang yang dia anggap lebih tahu atau secara keilmuan memang lebih tahu dari gue bilang. Oh enggak, dia tuh ragunya gini mas, kok bacaannya yang dikasih pendek-pendek ya, cuman ayat-ayat pendek doang ya, terus kok yang harus dibenerin ya kayak pakai sepatu masuk kamar mandi kayak begitu juga. Bisa kan orang dibikin apalah gitu kata teman gue. Tapi teman gue bilang ya udah lo ikutin aja katanya Mas Yuda, ya insya Allah deh nanti anak lu juga sembuh, lu ikutin aja gitu. Teman gue bilang sih, gue yakinin dia tuh mas, maksudnya udah lo ikutin aja kata Mas Yuda, nanti kalau misalnya nggak cocok temen gue bakal hubungin gue lagi gitu. Ya makanya kok gue kemarin kan nggak apa namanya, temen gue kok nggak nanya-nanyain gue gitu. Ya ya gitu akhirnya teman gue bilang ya mas, gue tuh pas lagi dia cerita dimintain duit 2 3 juta itu ya gue langsung keinget sama lo tuh. Oh iya nih, masih udah bisa gitu kan. Ya gue bilang sih ya syukur deh kalau emang lo masih ingat sama gue. Gue juga udah lama gak ketemu nih sama temen gue yang nelpon ini ya. Dulu pernah satu kantor lah bareng-bareng. Ya, udah lama gak ketemu akhirnya dia ingat gue bilang iya untunglah lu masih ingat gue. Ya itulah gue bilang. Alhamdulillah silaturahmi mah pasti ada aja jalannya kalau kita silaturahmi. Iya mas, gue tekenin ke dia tuh udah lo masih udah yang ngomongin lo ikutin aja, nggak bakalan dikasih kok lo yang aneh-aneh sarannya sama gue gitu kan. Ya udah akhirnya selesai, terus teman gue tutup telepon. Beberapa hari gue tunggu kabarnya kalau memang anaknya masih rewel gitu kan. Ya gue berpikir kalau memang anaknya masih rewel ya mari kita berdoa lagi bareng-bareng gitu ya, gue ya temannya teman gue itu sama keluarganya. Ternyata ya setelah seminggu alhamdulillah nggak ada kasus anaknya sawan lagi. Ya akhirnya gue telepon teman gue buat ngeyakinin, gue tanya gimana kabar anak temannya itu dan dia bilang sih ya udah kok tuh, dia nggak ada cerita-cerita lagi tuh tentang anaknya yang sawan gitu, udah adem adem aja. Malah kemarin sempat cerita anaknya apa nafsu makannya juga udah normal, malah jadi agak banyak kan, jadi agak gemukan gitu si kecil katanya si anak temennya itu. Gue bilang ya alhamdulillah lah kalau kayak begitu. Ya dan akhirnya ya udah gue bilang kalau ada apa-apa kabarin gue lagi aja gitu kan. Oh ya mas siap, gue bilang. Ya selesai itu ya udah tuh gak ada kabar.
sampai berapa minggu, ya udah akhirnya nggak ada kabar lagi tentang anaknya yang Sawan gitu. Ya tetap aja sih gue masih berpikir ada gitu ya orang yang ngelihat orang lagi susah, apalagi nih punya anak kecil yang masih butuh biaya mungkin buat beli susu tambahan kan, buat atau vitamin, tapi malah kayak mau diporotin gitu, kayak mau ditipu dengan dalih-dalihnya, tipu dayanya itu apa menyelesaikan masalah orang dengan beli barang atau apa dengan biaya yang nggak sedikit, 2 sampai 3 juta loh, agak gila juga sih kalau menurut gua ya. Dan sebegitu teganya itu orang. Ya gue sih sendiri sih sampai sekarang suka nggak habis pikir kalau ada orang-orang seperti itu gitu loh. Dan untuk mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya, jangan lupa subscribe channel gue ini, Mantan Indigo.